Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfia Maulasasabila. Di sini saya akan menceritakan sedikit dari banyaknya fun fact yang dimiliki oleh Tarsius Bancanus. Kenapa saya memilih Tarsius dalam video ini? Karena Tarsius merupakan hewan yang langka dan banyak orang yang belum mengetahui hewan ini. Tarsius ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 512-53-958/2010. Tarsius juga digunakan sebagai salah satu karakter dalam film Star Wars, yaitu Yoda. Serta bentuk tubuhnya yang kecil dan unik membuat saya tertarik untuk mencari tahu dan mengenal lebih dalam seluk-beluk Tarsius dan menceritakannya kembali pada video ini. Tarsius Bancanus yang dikenal dengan sebutan mentilin atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Horse-billed Tarsier atau Western Tarsier merupakan hewan endemik yang tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Bangka Belitung. Berdasarkan filogenetiknya, Tarsius diklasifikasikan sebagai satwa primata yang masuk ke dalam genus Tarsius, suatu genus monotype dari famili Tarsiidae, satu-satunya famili yang bertahan dari infraordo Tarsiiformes. Dahulu, ordo ini memiliki penyebaran yang luas. Namun, semua spesies yang bertahan hidup sekarang banyak ditemukan di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Terdapat 4 subspesies Tarsius bancanus, yaitu Tarsius bancanus bancanus, Tarsius bancanus borneanus, Tarsius bancanus natunensis, dan Tarsius bancanus saltator. Tubuh Tarsius ini relatif kecil dengan panjang tubuhnya berkisar antara 12-15 cm dan memiliki berat tubuh untuk jantan sekitar 128 gram sedangkan betina sekitar 117 gram. Bulu tubuh Tarsius bancanus ini lembut, berwarna coklat kemerahan, abu-abu, kecoklatan hingga jingga kekuningan. Tarsius ini memiliki ekor yang panjangnya dapat melebihi panjang tubuhnya yaitu sekitar 18-12 cm. Tarsius bancanus memiliki mata yang besar yang berukuran hampir sebesar keseluruhan otaknya, di mana setiap bola matanya berdiameter sekitar 16 mm. Kaki belakangnya sangat panjang, yaitu hampir 2 kali panjang tubuhnya. Jari-jari tangan dan kaki memanjang dengan jari ketiga kira-kira sama panjangnya dengan lengan atas. Di banyak ujung jarinya terdapat kuku. Namun, pada jari kedua dan ketiga dari kaki belakang berupa cakar yang biasanya mereka pakai untuk merawat tubuh. Semua jenis Tarsius ini bersifat nokturnal dan biasanya berada pada dahan dan ranting-ranting pohon dengan ketinggian 5 meter. Tidak seperti kebanyakan binatang nokturnal lain, Tarsius tidak memiliki daerah pemantul cahaya atau tapetum lucidum pada matanya. Mereka juga memiliki fovea, suatu hal yang tidak biasa pada binatang nokturnal. Otak Tarsius berbeda dari primata lain dalam hal koneksi kedua mata dan lateral geniculate nucleus yang merupakan daerah utama di talamus yang menerima informasi visual. Rangkaian lapisan seluler yang menerima informasi dari bagian mata ipsilateral atau sisi kepala yang sama dan kontralateral sisi kepala yang berbeda di lateral geniculate nucleus membedakan Tarsius dari lemur, kukang, dan monyet yang semuanya termasuk dalam ordo primata. Tarsius merupakan satwa insektivora yang menangkap serangga dengan cara melompat. Mereka juga diketahui memangsa vertebrata kecil seperti burung, ular, kadal, dan kelelawar. Saat melompat dari satu pohon ke pohon lain, Tarsius bahkan dapat menangkap burung yang sedang bergerak. Berikut saya tampilkan video ketika Tarsius melompat dari satu pohon ke pohon lain. Sumbernya dari BKSDA. Tarsius bancanus dikategorikan dalam status konservasi vulnerable oleh IUCN Red List. Tarsius ini dimasukkan dalam daftar Appendix II, sedangkan oleh
Sedangkan oleh pemerintah Indonesia, Tarsius bancanus dan semua jenis tarsius dilindungi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Meskipun kalah tenar dibandingkan tarsius tersier yang ada di Sulawesi, namun Tarsius bancanus menjadi salah satu kekayaan bumi Indonesia. Penetapan status konservasi ini bukan tanpa alasan. Ini didasari berdasarkan pada berkurangnya jumlah populasinya di alam. Penyebabnya sendiri antara lain semakin berkurangnya habitat akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang berskala besar, lahan pertambangan, perambahan hutan yang secara ilegal, serta kebakaran hutan dan banjir. Upaya konservasi yang bisa dilakukan kita dan semua untuk mencegah kepunahan tarsius yaitu salah satunya di Gorontalo. Upaya yang dilakukan yaitu restorasi ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekologis dan parameter peningkatan produktivitas hutan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menghindari eksploitasi hewan dan perburuan liar. Salah satu yang dapat kita lakukan untuk menghindari kepunahan tarsius ini yaitu dengan mengedukasi masyarakat mengenai pelestarian hewan langka dan dilindungi. Tarsius juga memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Seringkali tarsius ini diburu lantaran dikira sebagai tikus karena mempunyai ekor yang panjang, padahal tarsius memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekologi karena mereka memakan serangga yang merupakan hama bagi para petani. Sekian penjabaran singkat mengenai fun fact dari Tarsius bancanus. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.